9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa? Ya, setelah seminggu kita semua beraktivitas ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau datang ke hadiratnya Tuhan buat kita cari kekuatan yang baru, amin. Saya undang kita semua buat hari ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Sebab kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Sungguh tak terbatas panjang dan lebarnya kasih-Mu yang Kau boleh kasih dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Kau mau meninggikan Engkau lebih lagi. Kau mau angkat setiap syukur kami ke hadapan tahta-Mu, Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya undang semuanya Bapak Ibu buat bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai
perbuatan-Mu ajaib dan ajaib, dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Yesus. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Betapa dalam dan hebatnya kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita agungkan Tuhan lebih lagi hari ini. Kami kagumi Engkau Allah, sebab tiada seperti-Mu yang mampu Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap hidup kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau angkat setiap pujian sukacita kami Tuhan. Sebab karena kebaikan-Mu yang telah melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Kau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Kau yang siap buat memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Ya. Masih kuat buat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau agungkan Dia lebih lagi ya. Sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tiada Allah seperti Allah kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan
berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita telah meninggikan Allah kita sudah berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Ini waktunya buat kita, karena Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kita, seperti lagu-lagu sebelumnya tadi, karena begitu besar kasih-Nya yang lebih dahulu mengasihi hidup kita. Ini waktunya kita buat mengembalikan apa yang kita punya sama Tuhan. Saya undang buat petugas persembahan boleh maju ke depan, dan sebelumnya kita mau berdoa. Saudari Tata akan memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan keuangan kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk gereja di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan maupun yang belum bisa memberi, seberapapun banyak sedikitnya persembahan yang akan kami beri Tuhan, biarlah Tuhan akan semakin memberkati kami melalui tangan orang-orang di sekitar kami yang sudah Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambil angkat satu lagu pujian yang menyatakan bahwa sukacita kami itu adanya dari Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Kita sambil belajar lagu baru ya Bapak Ibu Saudara. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang sedang memberikan boleh bangkit berdiri. Karya-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku
Ini waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Tapi sebelum itu kita mau persiapkan setiap hati kita biar setiap firman yang difirmankan nanti dapat tertanam dan berbuah lebat dalam setiap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang semuanya buat masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap kerinduan kita ke hadiratnya Tuhan. Kita mau bawa setiap rasa cinta kita sama Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau merindukan Engkau Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga, yang saat ini sungguh indah Engkau memberikan kepada kami cuaca yang baik untuk kami berhimpun di tempat ini. Dan kami juga bersyukur oleh karena kasih karuniamu, anugerahmu, kami diberikan kekuatan, semangat, kesehatan yang fresh untuk dapat memuliakan Tuhan. Kiranya ya Bapa, apa yang sudah kami lakukan dari awal ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan, suasana surga disukacitakan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau tidak akan tinggal diam, namun Engkau akan berkata-kata kepada kami, berbicara kepada kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Yesus, terpujilah Engkau. Kiranya ya Bapa, saat ini tangan-Mu Kau pedangkan untuk memberkati kami. Urapan-Mu terjadi atas kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan tidak menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus waktu ini kami serahkan. Biarlah Engkau berkata-kata, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silahkan kasih tus satu dengan yang lain, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kami menyampaikan tus kepada Bapak Ibu yang mungkin baru ya, baru kali ini barangkali, yang di belakangnya Pak Petrus. Iya, oke, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh kita itu bersyukur Tuhan melawat Jogja. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa kemuliaan Tuhan bergema di Yogyakarta. Dari tanggal 19 sampai tanggal 26 hari ini mungkin terakhir. Pisparawi ada di Jogja. Bagi Bapak Ibu saudara yang mengikuti di Google, mengikuti di YouTube, saudara akan kagum pemuji-pemuji yang luar biasa. Baik pemuji yang gabungan paduan suara maupun juga vokal grup maupun juga penyanyi solo. Ini luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa. Saudara-saudara ini sempatkan walaupun saudara tidak bisa mengikuti, mulai cari itu Pisparawi di Yogyakarta. Hebat sekali ya. Ini luar. Saya begitu ketemu langsung nggak mau leren itu saudara-saudara itu. Saya yang mengikuti ya. Tapi sayangnya baru hari-hari terakhir ya. Puji Tuhan. Tapi saya senang sekali. Ini luar biasa. Memang semangat anak Tuhan itu luar biasa. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara merasa diberkati hari ini? Hati yang sukacita adalah bukan hanya menyukakan Tuhan, tapi memberkati kita pribadi lepas pribadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit apa saudara-saudara? Disembuhkan, ya disembuhkan. Ya. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat khotbah minggu yang lalu dari hamba Tuhan jauh di sana? Apa judulnya aja? Ada ingat? Biasanya ingat waktu itu Pak, sekarang lupa. Ya, itu memang biasa gitu ya. Kita ingat betul, gampang itu tema itu. Kehidupan Kristen yang berakar kan. Ya, kehidupan Kristen yang berakar, kekristenan yang berakar. Itu tema yang lalu. Nah saudara-saudara, pagi hari ini tema yang tidak jauh dari yaitu memberi inspirasi. Rupanya saya harus menyampaikan renungan-renungan khotbah itu yang bersifat seri ya, walaupun natsnya berbeda, tetapi tidak jauh saya akan mengajak saudara merenungkan pada pagi hari ini tema yang tidak jauh dari ayat ini. Mari kita buka di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Karena hanya satu ayat
tidak keberatan kalau sekali lagi saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 6 ayat, maksudnya Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hidupmu di dalam Dia. Ya, puji Tuhan. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa sengaja saya menemukan ayat ini, ayat yang ke-7a, rupanya firman Tuhan kemarin diambil dari sini juga ya, di mana hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu dalam 7a ya. Nah, sekarang saya ambil ayat 6 bagian akhir, dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ya. Tetap hidup di dalam Dia. Tetap hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan suatu nasihat yang sungguh-sungguh. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Siapa jemaat Kolose? Jemaat Kolose adalah bukan orang yang asing dengan Tuhan, tapi namanya jemaat. Dia adalah kumpulan orang-orang percaya dalam menjadi satu jemaat. Dan Paulus menegaskan kembali, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini nasihat itu ditujukan bukan kepada orang luar yang belum percaya, tapi kepada mereka yang telah menerima. Menerima siapa saudara-saudara? Yesus Tuhan. Ya. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sudah menjadi orang Kristen. Karena menerima Kristus, mengikut Kristus, itulah akhirnya disebut Kristen, karena pengikut Kristus. Itu kepada jemaat Tesalonika, gereja mula-mula kan seperti itu. Antioquia maksudnya. Saudara-saudara, di situ jemaat Kolose di sini adalah orang-orang yang sudah tidak asing dengan Kristus. Tetapi mengapa perlu mendapat nasihat, perlu Rasul Paulus menasihatkan? Karena itu menunjukkan penekanan. Perhatikan. Karena itu, kamu yang sudah percaya kepada Kristus, kamu yang sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap, kata tetap itu terus saudara-saudara. Tidak tergoyahkan, tetap itu tidak berubah. Yesus yang saudara terima adalah Yesus yang tidak berubah. Yesus yang sudah mengangkat saudara menjadi anak-anaknya adalah Yesus yang tidak berubah. Tuhan mau melalui nasihat Paulus ini, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, supaya juga tidak berubah. Ya. Makin hari malah makin mantap. Ya. Ini bertolak belakang yang sering kita dengar, tapi tidak tahu betul atau tidak itu. Ada yang dulu waduh menggebu-gebu luar biasa, semangat luar biasa. Sekarang apa saudara-saudara? Nendi yo, saiki yo, nendi ya, nendi. Jadi pertanyaan, ya. Nah saudara-saudara, tapi Rasul Paulus menasihatkan supaya tetap, bahkan makin mantap, ya. Tetap makin mantap. Mantap dalam apa saudara-saudara? Hidup di dalam Dia. Ya, saudara-saudara, hidup di dalam Dia itu tidak mudah, ya, karena kita masih di bumi, ya, masih di bumi. Ya. Paulus mengatakan, aku mau, ya, tapi yang dilakukan beda dari apa yang diinginkan. Rohku mau mengikuti, tapi daging
lemah. Ya, ini jujur ya saudara-saudara ya. Tapi justru rohnya yang mau, daging lemah, daging inilah kita serahkan pada Tuhan supaya Tuhan yang tahu kelemahan kita, dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Mohonlah di antara saudara ya yang merasa ada kelemahan. Ada enggak di antara saudara yang merasa tidak memiliki kelemahan? Ada enggak? Ada enggak? Semua baik. Saya kira jujur ya, apalagi jujur di hadapan Tuhan. Pasti kita terus terang ya. Kalau ditulis berapa kelemahan kita? Ya. Pernah menulis kelemahan saudara? Dulu pergantian tahun mesti senantiasa ya kita evaluasi kelemahan kita apa kelemahan kita. Terus kita tulis di kertas kemudian kita bakar, betul enggak? Terus kita tulis harapan baru, ya, harapan baru. Kelemahan diganti dengan sesuatu yang baru. Ya. Nah ini saudara-saudara yang di dalam Tuhan. Paulus menasihatkan kepada kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana sih hidup di dalam Dia itu? Mungkin sebagai referensi, kita melihat jauh ke belakang. Dalam perjanjian lama, dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya, kalau saya menyebut Kejadian pasal 6, kira-kira kisah siapa di situ? Ya, kisah Nuh ya. Kisah Nuh ya, di situ ada kisah Nuh. Kisah Nuh itu siapa Nuh itu? Nuh adalah seorang yang dikenal baik ya, dikenal yang benar. Dia di antara sejamannya itu Nuh itu dikenal orang baik ya. Sementara orang-orang di sekitar Nuh itu sudah mengecewakan hati Tuhan. Tuhan sampai bosan. Ketidaksenangan Tuhan mendorong Tuhan mengambil satu keputusan. Umat manusia sudah terlalu jahat. Aku mau memusnahkan. Tapi di antara semua orang yang jahat itu, Tuhan memandang Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Dia tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Maka pada saat itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan, ya, diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-9, nah itulah identitas Nuh, predikat Nuh di hadapan Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian kebenaran yang sebagaimana orang dalam perjanjian baru yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, apa yang dapat diterima, apa yang dapat diserap dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang menerima, menyambut Yesus sebagai Tuhan. Jemaat Kolose, kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Berkat apa yang diterima saudara-saudara? Berkat apa? Pengampunan dari Tuhan. Dia telah menerima kebenaran dan hidupnya telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup mereka itu sudah mendapat suatu perkenanan Tuhan. Nah saudara-saudara, disinilah panggilan orang yang percaya, orang yang benar, yang telah dibenarkan, yang cacat celah itu sudah dilupakan oleh karena menerima Yesus. Panggilan ini, predikat ini Tuhan mau berlaku untuk ever forever, selama-lamanya. Bukan hanya untuk sementara ya, bukan hanya untuk sementara tapi untuk selama-lamanya ya, untuk selama-lamanya. Panggilan kekudusan, panggilan benar itu untuk selama-lamanya. Itulah yang harus dipertahankan. Bagaimana mempertahankan itu? Ya harus tetap hidup di dalam Dia. Nah, enggak mungkin kalau hidup di lepas dari Dia, hidup di luar Dia. Tidak bisa mempertahankan iman kekristenannya. Ya kekristenannya bisa dipertahankan. Tapi hidup benarnya
apakah bisa dipertahankan? Apakah mereka bisa mencapai satu tujuan untuk apa? Ending daripada panggilan Tuhan itu. Menerima Yesus itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Akhirnya untuk apa? Kan untuk hidup kekal. Untuk mendapat keselamatan. Ya memang ada satu predestinasi atau pandangan yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya. Sehingga apa saudara-saudara? Mereka terima Yesus, saya puji Tuhan saya sudah selamat. Tapi setiap hari berperilaku jahat. Selamat enggak saudara-saudara? Ya dia tetap Kristen, tetap anggota gereja. Tapi dia di luar Kristus. Dia tidak hidup di dalam Kristus. Dia tidak hidup di dalam Dia. Itulah yang menjadi cacat celah. Yang tadinya sempurna menjadi cacat celah. Dan akhirnya pada saat Allah memandang Allah bosan. Allah bosan. Allah akan menyatakan kekecewaannya yang sangat. Ada kemurkaan yang luar biasa. Kembali pada zaman Nuh. Nuh adalah ya dalam ilmu tipologi ya. Nuh adalah satu gambaran Yesus. Nuh adalah gambaran Yesus yang menyelamatkan. Nuh adalah gambaran umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Nuh diperintahkan buatlah bahtera ya. Setelah Tuhan memandang itu kan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14. Bukankah Allah dalam otoritasnya, dalam kedaulatannya, dia memerintahkan kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kamu buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari dalam dan ya dari luar dan dari dalam ya itu. Kemudian nah kita lihat bahwa bahtera itu harus dibuat dengan ukuran yang juga ditentukan oleh Tuhan. Panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Tidak terlalu besar sih kalau dibandingkan dengan kapal-kapal induk sekarang ini ya. 300 hasta panjangnya, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. 3 lantai, lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Dan dibuat kamar-kamar berpetak-petak. Nah ini perintah Tuhan. Nuh buatlah bahtera, tetapi jangan sekarepmu. Ya, dia tetap menjadi inisiator. Allah tetap menjadi inisiator. Dia adalah pemikir, dia yang merancang bangun kapal itu, bahtera itu. Dan dikatakan bahwa Nuh, kalau dalam ayat 22, Nuh membuatnya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Nuh itu pelaksana. Ya saudara-saudara, disinilah terjadi bahtera Nuh. Bahtera yang dibuat oleh Nuh, tapi sesungguhnya Allah sendiri yang menyediakan. Allah sendiri yang menyediakan, tetapi Allah tidak langsung ujuk-ujuk tangannya kelihatan membuat bahtera itu, tidak. Allah memakai manusia. Ya. Allah turun ke dunia. Tidak langsung ujuk-ujuk bleger jadi tubuh Yesus yang sudah gede melayani. Tidak. Maunya manusia kan seperti itu. Ya. Tapi Allah turun ke dunia melalui siapa? Maria. Hadir secara manusiawi. Ya. Setiap karya Tuhan sampai saat ini pun Allah tidak mengerjakan langsung sendiri. Walaupun dia berdaulat, dia berkuasa. Dia bisa melakukan dalam sekejap. Seperti peristiwa kejadian, penciptaan. Dengan sabda bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak memakai cara itu. Untuk membangun gereja, untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, ataupun untuk memenangkan jiwa-jiwa. Menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai siapa saudara-saudara? Memakai manusia.
memakai orang yang percaya, orang yang dianggap benar, orang-orang yang memang dapat mempersembahkan hidupnya, yang tidak bercacat celah, yang bisa mempersembahkan kehidupan yang akrab dengan Dia, itulah yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara bersyukurlah kalau ada pribadi-pribadi yang memang sangat meyakini, aduh Tuhan terima kasih Engkau melayakkan aku menjadi alat-Mu. Wah ini luar biasa. Dan itulah sampai saat ini cara Allah berkarya, Allah memakai saudara, Allah memakai seorang percaya, memakai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Dan bergaul karib dengan Dia. Jadi jangan bangga saudara bisa melayani, tapi saudara itu bukan berdasarkan amanat Tuhan. Mereka berdasarkan maunya sendiri, itu bahaya. Ya. Tapi di sini dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Noah membuatnya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Jadi saudara-saudara di sini ada tidak lepas daripada amanat Tuhan. Dan akhirnya terciptalah bahtera yang disediakan oleh Allah. Dan menjadi ada karena peran daripada Nuh yang memang mendapat amanat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahtera sudah tersedia. Apa yang diperintahkan selanjutnya oleh Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat 1 dikatakan, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Nah, sekarang kamu telah membuat bahtera seperti yang aku mau. Sekarang sudah jadi. Masuklah kamu ke dalam bahtera itu, engkau bersama seluruh isi rumah, seisi rumahmu. Dan tentunya ada ayat-ayat yang menyebutkan tetapkan pilihlah ya pasangan-pasangan binatang ya yang halal, yang tidak halal ada enggak saudara-saudara? Ada juga ya saudara-saudara, ada juga ya. Mengapa diciptakan tidak halal itu ya? Tapi masuk juga ya. Nah, tapi saudara-saudara yang dikatakan, itulah bahtera yang terpetak-petak, sudah jadi. Sekarang masuklah ke situ. Ya. Dan saudara-saudara, memang ada satu tantangan pada waktu Nuh melaksanakan perintah Tuhan. Lingkungan yang jahat, lingkungan yang semaunya itu, ya, dia mengandalkan logikanya. Udah gila kamu Nuh, masa buat kapal besar segini di atas bukit. Nah, ini kan cerita sekolah minggu kan kayak gitu ya. Gila betul kamu. Terus buat apa itu? Nah, dan kamu Nuh itu orang diejek. Dan inilah memang sesungguhnya dalam perjalanan hidup orang yang telah menerima Kristus itu kalau mau taat pada perintah Tuhan tidak lepas dari ejekan. Tidak lepas dari direndahkan dan sebagainya ya saudara-saudara. Tapi saudara jangan goncang, jangan bimbang ya, jangan bimbang. Ketaatan menghasilkan buah yang maksudnya menghasilkan sesuatu produk yang menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang bukan aku yang mau pakai kapal itu, tapi kamu masuklah sekarang. Pergunakan itu untuk apa? Untuk keselamatanmu. Sebentar lagi tunggu. Murkaku akan kunyatakan. Mereka yang terlalu bebas berbuat jahat, dia tidak akan terlepas dari hukuman. Maka apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita lihat di situ, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, terus kemudian mata-mata air ya, baik di samudra, di darat, menurunkan hujan selama berapa hari saudara-saudara? 40 hari, 40 malam. Kita hujan berapa hari saudara-saudara? Ya. Kalau saudara mengeluh itu hujannya berapa hari? Saudara-saudara. Kita enggak sampai 7 hari hujan terus menerus siang dan malam enggak pernah. Belum ya, tahun ini belum ya. Paling 3 hari, 2 hari ya itu udah ngeluh. Hujan terus ya saudara-saudara. Nah, Tuhan baik sekarang ini ya. Hujan terus enggak hujan. Hujan enggak hujan ya itu kadang-kadang
Bingungkan juga Tuhan itu. Nek hujan sekali saja, wah nek sekali saja, terus-terusan saudara-saudara, 40 hari 40 malam apa yang terjadi? Banjir ya, banjir yang luar biasa, hujan lebat 40 hari 40 malam. Ini hujannya enggak gerimis ya saudara-saudara, tapi hujan deras sekali, hujan lebat sekali. Kemudian mata air terbungkah semuanya. Dan akhirnya terjadilah air bah. Banjir luar biasa menutupi hampir dikatakan seluruh bumi, saudara-saudara. Bukan hampir ya, seluruh bumi. Maksudnya saya katakan hampir itu enggak tahu penafsiran itu apakah seluruh bumi itu termasuk Indonesia atau hanya sebatas di mana manusia berada pada saat itu ya. Tapi seluruh penduduk yang tinggal tidak terlepas dari serangan banjir yang luar biasa itu. Bahkan banjirnya itu terus naik. Menutupi tanah atau bukit yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi tertutup oleh air. Di atas gunung itu dikatakan berapa? 15 hasta. Ya. 15 hasta. Jadi air dari permukaan itu untuk sampai di puncak tanah bumi yang tertinggi pun masih 15 hasta dalamnya. Nah, apalagi yang di Ngare, yang di lembah itu lebih dalam lagi, saudara-saudara. Maka disitulah Bahtera itu mulai mengapung, mulai terangkat, mengapung. Ya saudara-saudara. Dan tentunya saudara-saudara, di dalam Bahtera di sini ada tantangan sendiri bagi Nuh. Wah, kok hidupnya terumbang-ambing ya. Karena saat itu tentunya kapal itu belum ada mesin ya. Ada mesin enggak saudara-saudara? Enggak ada saudara-saudara. Jadi gerakannya itu karena tiupan angin. Itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa maju, bisa mundur saudara-saudara. Terapung-apung. Ya mungkin bisa cemas juga. Mungkin juga ada kejenuhan. Setiap hari ndelok macan. Setiap hari ono babi. Setiap hari ono anjing. Bosan saudara-saudara. Jenuh ya saudara-saudara. Ya kegiatan. Kamu lagi ya Nuh lihat cucunya, lihat anaknya ya, anak mantunya ya itu jenuh ya. Berapa lama itu saudara-saudara? 150 hari. Kalau dihitung bulan berapa bulan itu? 5 bulan ya, 5 bulan. Saya 3 hari 3 malam di atas perahu ya di Laut Jawa. Ada angin dan juga angin tiupan angin besar dan juga pemandangan yang terhalang kabut. Waduh, rasanya 1 hari itu lama banget itu. 3 hari. Ini di atas air 150 hari. Ya. 3 bulan atau 5 bulan ini? 5 bulan saudara-saudara. Terumbang-ambing. Jenuh saudara-saudara di situ. Nah inilah kadang-kadang hidup orang percaya itu seperti Nuh itu. Masuklah kamu di situ. Ada kejenuhan kadang-kadang, ada kebosanan. Ya itu sangat manusiawi saudara-saudara. Tapi diperingatkan, tetaplah kamu di dalam Dia. Tetaplah kamu hai Nuh, jangan kamu keluar. Kalau kamu keluar kamu binasa. Inilah sebenarnya tantangan di dalam hidup di dalam Kristus. Kadang-kadang memang ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa itu saja saudara-saudara ya. Baca Alkitab ya Kejadian sampai Wahyu ya, memang mau ditambah Alkitab yang lain kan nggak boleh ya. Ibadah ya dari pagi sampai selesai ya kayak gitu aja. Kan kadang-kadang jenuh enggak? Enggak ya, puji Tuhan itu berarti menikmati ya. Itu luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan menjadi jenuh. Kalau seandainya jenuh itu manusiawi dan mohon Tuhan berikan sukacita, berikan kekuatan, memberikan semangat. Ini luar biasa sekali itu. Itu yang Tuhan mau seperti itu saudara-saudara. Sehingga kita dalam keadaan apapun tetap di dalam Dia ya.
Secara tipe, secara gambaran bahtera itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Atas kedaulatan Allah. Barang siapa yang menerima dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepala penjara yang menjaga Paulus saat itu. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Bertobatlah dan percayalah pada Tuhan Yesus. Kamu akan selamat. Ya, saudara-saudara, ini kalau kita masuk dalam kehidupan Kristus, sekalipun banyak tantangan, dan kita tidak ada niat untuk keluar, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab terus terang, ya, sebagaimana zaman Nuh, orang yang di luar bahtera itu binasa. Tapi orang yang di dalam bahtera itulah yang hidup. Begitu juga sampai sekarang ini secara iman Kristiani, iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus, ada kepastian bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kepastian, jaminan kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus kita tidak tahu ya, tapi kepastian yang kita tahu, keselamatan hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kepada kita, hiduplah di dalam Dia. Ya, bukan hanya untuk saat ini, tapi dalam segala kondisi, kapanpun hiduplah di dalam Dia. Sampai apa? Sampai waktunya tiba, di mana penghukuman itu berlalu. Ya, saudara, dan saudara akan selamat. Pada akhir zaman, orang yang bertahan tetap endingnya akan apa, saudara-saudara? Selamat, ya selamat. Tetapi orang yang murtad artinya udah meninggalkan Tuhan. Saya tidak bisa memberikan jaminan dia akan selamat. Selama kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus, yakinlah bahwa kita akan berakhir kepada satu kehidupan yang penuh sukacita. Ada tanda-tanda bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus itu. Ya, inilah yang hidup di dalam Kristus ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu tahu bahwa tanda-tanda itu ya orang yang hidup dalam Kristus, di samping mendapat jaminan keselamatan, mendapat jaminan pemeliharaan Allah, ada kuasa yang menyertai. Dan memang Nuh mengalaminya. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa orang yang hidup dalam Kristus itu hidupnya tidak pernah menonjolkan keakuannya, melainkan Kristus. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, siapa yang dilihat kalau kita di dalam Kristus. Kemana-mana bagikan bahtera tadi, bahtera itu ya yang dilihatkan orang dari jauh, misalnya ada yang lihat itu bahtera ya. Tapi orang-orang yang di dalam nggak kelihatan ya. Orang yang di dalam ya, di dalam mobil ya, mobil kemana yang dilihatkan mobilnya. Orang yang di dalam apalagi kacanya hitam, kelihatan nggak saudara-saudara? Nggak kelihatan. Nah itulah sebenarnya tanda yang pertama. Orang yang di dalam Kristus itu kapanpun, dimanapun, sedang apapun ya, itu yang dilihat bukan akunya, tapi Yesus. Yesus. Karena Yesus yang mengurung hidup kita. Tentunya dalam kuasa roh menuntun kita. Jadi kita ke sana, ya itu Kristus. Itu Kristus, Kristus. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang sekarang ini aku. Siapa aku? Kalau bukan aku. Siapa yang dilihat di sini saudara-saudara? Yang ditonjolkan siapa? Nah, apakah dia itu yakin di dalam Kristus atau di luar Kristus? Kristus yang gak kelihatan, yang kelihatan akunya. Itu bahaya saudara-saudara. Itu bahaya. Kalau dalam melayani Tuhan, mulailah sadar, biarlah Yesus yang dilihat, bukan saya. Amin saudara-saudara.
Enggak keberatan kalau Yesus yang dilihat di balik pelayanan saudara? Ya, mungkin saudara malah enggak kelihatan. Tapi enggak apa-apa saudara-saudara. Yesus, orang yang di dalam Yesus resikonya itu. Di mana-mana yang dilihat Yesus. Aku memberi persembahan gede. Tapi yang dilihat, kok aku enggak dilihat ya? Nah, orang enggak mau tahu yang dilihat. Wah ini Tuhan mengirimkan berkat. Yang disebut siapa di sini? Tuhan, saudara-saudara. Saudara kecewa? Nah, jangan saudara-saudara ya ini. Itu bukti bahwa hidup di dalam Kristus. Yang kedua tandanya adalah hidup berserah dan mengandalkan Tuhan. Ya, kemana Tuhan mau? Ya, hidupnya berserah. Kalau Tuhan mau kita sedang dalam keadaan sakit, ya kita berserah pada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita ke resto sana makan rame-rame, ya seneng nggak saudara-saudara? Ya seneng banget. Tapi ini kehendak Tuhan, ya kita syukur. Dalam suasana senang ya syukur, dalam suasana sedih ya syukur. Berserah, ya berserah dan hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya ini karena semua anugerah Tuhan. Saya kemarin malu mau menyaksikan itu. Belum lama saya dapat persembahan kasih, tak simpen di rak pring, ngisor dewe. Setiap hari saya ambil, tapi ambil yang terakhir, amplop sama duitnya bolong kabeh. Sepertiga itu habis saudara-saudara. Dipangan apa? Rayap dengan waduh. Tapi puji Tuhan, ada yang memberi informasi kalau masih ada benangnya bisa ditukar di BI, Bank Indonesia. Waktu itu anak saya berinisiatif, Pak biar aku yang nukar. Tapi ditukar, wah Pak online harus nunggu 2 bulan baru bisa. Waduh, 2 bulan piye. Terus tapi tadi saya ketemu teman saya jadi sapam di sana. Saya titipkan dia. Satu malam jadi saudara-saudara, ini luar biasa. Waduh, Bu Suwantoro tanya gimana Pak beres itu. Ya ini luar biasa. Ya, jadi ini satu hal yang pengalaman. Memang betul-betul di dunia ini banyak ngengat saudara-saudara. Kalau agar tidak dimakan ngengat ya persembahkan untuk diinvestasikan di atas itu jauh lebih baik itu ya. Ya luar biasa. Dan yang terakhir, yang paling saya kesani pengkhotbah minggu lalu itu ayat yang paling disenangi oleh jemaat itu apa? Ayat terakhir ya. Tapi ini tidak usah pakai ayat aja. Tanda-tanda hidup orang yang di dalam dia adalah hidupnya berada dalam pemeliharaan. Ya puji Tuhan. 5 bulan di kapal. Di Bahtera. Tidak sempat kita baca dalam kronologi atau sejarahnya setelah bebas atau sudah keluar dia menyaksikan aku di kapal kelaparan. Ya, dia tidak kelaparan. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya sampai saat ini dari tahun 77, dari tahun 76 bulan Oktober tanggal 8 jam 5 pagi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini saudara-saudara. Saya merasa dipelihara oleh Tuhan. Walaupun pada saat itu saya di pedalaman Kalimantan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Saya di Kepulauan Riau dipelihara oleh Tuhan. Saya di Medan dipelihara oleh Tuhan. Saya di lereng Gunung Kawi dipelihara Tuhan. Tidak pernah tidak dipelihara. Banyak orang sekarang ini, banyak generasi muda berpikir kalau jadi hamba Tuhan mau makan apa? Orang tua memandang anaknya, kalau anaknya melayani Tuhan, nanti mau makan apa? Tertipu saudara-saudara. Banyak orang memandang bahwa hidup ini dipelihara oleh dunia. Ini kebanyakan. Ya. Tapi percayalah kalau saudara mendapat panggilan Tuhan, jangan takut. Tuhan tanggung jawab. Kira-kira Tuhan bisa nggak melihara saudara? Ya ini luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kami mengundang semua petugas untuk kembali ke altar, mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan Tuhan.
menaikkan satu pujian, saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ya. Kita akan naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku. Sementara saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Sesudah saudara nanti mendapat layanan perjamuan, apakah roti ataupun minuman, saudara dipersilahkan bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saya harap semua sudah mendapat layanan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan roti dan minuman perjamuan yang sudah ada di tangan. Kita menaikkan syukur di hadirat-Nya.
Karena melalui dua anasir ini kita senantiasa diingatkan bahwa roti adalah melambangkan kehidupan Yesus secara tubuh jasmani. Dia telah relakan untuk menjadi roti surgawi yang terpecah, yang penuh dengan pengorbanan di dalam setiap pelayanannya. Semua dilakukan bukan karena kemauan manusia, tetapi inilah karena dorongan kasih Allah yang ingin menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan hukumannya. Kita bersyukur roti senantiasa mewarnai perjamuan Tuhan. Begitu juga minuman berwarna merah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa curahan darah Kristus telah terjadi dan direlakan untuk menjadi darah yang tercurah sekali untuk selama-lamanya, yang berkuasa mengampuni segala dosa. Sebab firman-Nya berkata, Allah itu setia dan adil, barang siapa mengaku segala dosanya, maka Dia itu akan mengampuninya. Kuasa darah Kristus yang menebus dosa itu luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kuasa pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, adakah dosa besar, dosa kecil. Bila roh Tuhan mengingatkan kepada saudara, segera hampiri Tuhan dan tersungkur di bawah kaki salibnya dan memohon pengampunan. Saudara akan dibebaskan dari dosa dan hukumannya, karena Dialah sudah menanggung segala derita kita. Kita bersyukur. Karena itu kita terus dengan setia melaksanakan perjamuan ini. Bukan karena sekedar perintah manusia atau organisasi gereja, tetapi inilah amanat Tuhan. Biarlah setiap kali kamu berkumpul, hendaklah kamu juga saling memecahkan roti dan makan bersama-sama. Saudara-saudara, saat ini di tangan saudara ada roti, di tangan saudara ada minuman. Mari kita akan sambut bersama-sama, akan menikmati sambil mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di antara murid-muridnya pada suasana perjamuan. Pada malam itu, dalam suasana perjamuan, Yesus mengambil sepotong roti, menengadah memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sesudah makan, Yesus menuangkan anggur di cawan yang diambilnya, memberkatinya dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Dan biarlah nama Tuhan terus dipuji. Iman kami dipelihara oleh Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sementara gelas akan diambil dari tangan saudara. Sekali lagi pujian tadi, kekuatan di hidup. Dia tak
kita berdiam diri. Bapa, terima kasih Engkau telah mengantar, hadir melawat kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai saat ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan untuk diketahui oleh sidang jemaat. Kami berdoa biarlah sampai selesai ibadah ini, kami undur dari ruangan ini, kami tetap berada di dalam naungan berkat Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau dari sekarang selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudara. Sebelum nanti Mbak Linda akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu saudara ketahui. Saya hanya menyampaikan untuk hari Rabu tetap menjadi hari doa bersama di tempat ini. Silahkan saudara ada waktu dan usahakan ada waktu untuk bergabung dalam doa bersama. Saya percaya tidak akan sia-sia doa-doa saudara. Haleluya. Dan doakan kami rencana bulan Juli memang untuk ini dengan pasti ya, tapi memang kita belum menentukan tanggalnya. Ini akan diganti, pertama diturunkan dulu ini piannya ini ya, terus kemudian baru nanti mulai ya dinaikkan, diganti dengan dengan galvalun ya, atau baja ringan ya, supaya tidak berat ya, namanya ringan ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, berkaitan dengan itu mohon doa yang terutama supaya pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar, penuh penyertaan Tuhan, keselamatan. Yang sibuk bekerja di sini itu sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan ya. Karena kalau nggak hati-hati, saya bongkar kandang aja kena paku ya, maksudnya supaya baiklah ya. Kemudian yang paling utama juga mohon doakan supaya Tuhan berikan terang. Amin saudara-saudara. Tidak hujan itu ya saudara. Sampai sekarang Tuhan buat ketar-ketir ya. Gue punya iman atau enggak. Sudah, wah ini terang. Kayak hujan lagi. Imannya jadi diuji itu ya. Tapi kita melangkah dengan iman lah. Percaya Tuhan akan menolong. Ya, saya kira itu. Silahkan lanjutkan Mbak Lina. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, ibadah minggu depan dapat dihadiri oleh semua kelompok tanpa adanya pembatasan, tapi tetap menggunakan prokes ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap digunakan maskernya. Untuk ibadah besok minggu yang bertugas untuk WL atau singer ada kelompoknya Ibu Tri Ernawati, Ibu Sepna Ningsih dan Ibu Lydia Susanti. Dan untuk pemusik nanti ada dari Bapak Daniel Marwan, Bapak Wahyu Ismadi dan juga Bapak Jeremy. Dan setelah ibadah minggu pagi ini akan ada ibadah sekolah minggu nanti jam 9. Buat adik-adik nanti bisa bergabung. Dan juga untuk besok Senin tetap ada ibadah KMJM jam 6 sore seperti biasa di tempat ini. Buat Bapak Ibu mungkin atau saudara yang merasa jiwanya masih muda boleh banget bergabung nanti Bapak Ibu. Kita bersekutu bersama. Jadi tidak cuma anak-anak muda, tapi kalau ada yang merasa jiwanya masih muda boleh banget bergabung. Terus selanjutnya untuk hari Selasa tanggal 28 Juni ada sarasehan, semua jemaat diundang untuk hadir. Kita mau duduk bersama di tempat ini juga. Dan untuk yang berulang tahun minggu ini ada adik kita Raditya Dwindra Pramudia tanggal 20 Juni. Selamat ulang tahun. Raditya. Ya, 27 Juni. Radit. Ya, si Radit ya. Nanti bisa diucapi setelah ini ya, selamat ulang tahun buat adik kita. Terima kasih, mungkin itu aja. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelum tutup, hari ini. Kami sangat bersyukur ya, bersuka cita menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali ini ya Pak. Silahkan bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Tolong sebut nama, tinggal di mana. Hotel? Jalan Magelang, oh ya. Bersama Ibu juga? Oh ya, suami istri ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pak Warto ya. Oh berarti saya sama ya.
Wartono itu ya. Iya itu hatinya kiranya sama ya Pak ya, hatinya amin. Terima kasih Bapak Ibu Suwarto yang pada pagi hari ini atas tuntunan Roh Tuhan hadir bersama-sama di tempat ini. Kiranya ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya, tapi ini berkelanjutan ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Linda. Saya undang Bapak Ibu Saudara buat bangkit berdiri sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, buat gereja di tempat ini juga. Dengan kasih Pak Jeremy bisa menutup dalam doa. Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Roh Kudus Ya Tuhan. yang sudah mencurahkan pengurapan-Mu Ya, untuk Bapa. setiap kami. Ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Yesus. Tuhan. Bagaimana kami tetap di dalam hidup di dalam Ya, Tuhan. Engkau Tuhan. Yesus. Dan biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil. Ya Tuhan. Biarlah segala puji hormat kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah firman itu hidup di dalam setiap kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau melalui hidup kami. Melalui hidup yang Tuhan percayakan Yesus. di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah pagi hari ini, kami ingin mengingat bangsa dan negara kami tercinta. Dan kami mau berdoa memberkati Indonesia. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa dan negara ini. Engkau yang melepaskan bangsa ini dari segala yang jahat Tuhan. Bahkan Engkau yang akan memberkati dan melalukan, memampukan bangsa ini melewati krisis-krisis ekonomi akibat pandemi yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarlah tidak ada satupun Yesus. yang bermaksud jahat yang akan merongrong bangsa dan negara ini. Yesus. Keamanan bangsa ini menjelang pemilu tahun 2024 mendatang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Lindungi bangsa ini dari segala yang jahat Tuhan. Yesus. Bahkan lepaskan dari segala yang jahat. Haleluya Yesus. Dan biarlah kemuliaan-Mu ada di bangsa dan negara ini. Karena kami tahu bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Yesus. Kami juga menyerahkan kota Jogja tempat kami tinggal Tuhan. Pemerintahan yang ada Tuhan, Ya. Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan. Engkau juga melindungi kota Ya, Jogja ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan kami di bangsa dan negara ini. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu doa ini jauh dari sempurna, tapi kami lebih tahu Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya. Haleluya. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan Haleluya. di tempat ini, di bangsa dan negara ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Tuhan telah berkenan kita akan menutup ibadah ini, undur dari ruangan ini dengan membawa berkat Tuhan. Oleh karena itu, tadahkan tanganmu dengan membawa berkat ini. Saudara dimanapun berada, Tuhan tidak kau tinggalkan di tempat ini. Tapi Tuhan bersama saudara dimanapun saudara berada. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Kita naik.
Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, haleluya. Sampai bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Kau yang selalu